Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di pertemuan ketiga materi pertumbuhan dan perkembangan kelas 12 di semester 1. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Bapak bisa menjumpai anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kalian semua juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat walafiat dan tetap semangat ya. Tidak lupa juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di channel sekolah online pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat khususnya bagi pembelajaran materi biologi. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita awali dengan membacakan ayat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya berkaitan dengan materi perkembangan ya, yaitu pada materi pertumbuhan primer pada akar ya. Pertumbuhan primer pada akar ini sangat berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan biji yang sebelumnya sudah kita bahas di materi perkecambahan ya. Nah, setelah proses perkecambahan maka akan tumbuh menjadi individu baru yang diawali dengan adanya pertumbuhan primer pada akar. Oke, pada materi pertumbuhan primer pada akar, kita akan membahas tentang titik tumbuh akar yang dibedakan menjadi beberapa daerah, yaitu yang pertama daerah pembelahan, kemudian daerah pemanjangan, dan daerah pematangan. Oke, ada juga yang menyebutnya daerah meristematik ya, kemudian daerah pemanjangan dan daerah diferensiasi. Nah, ini gambar yang ditayangkan ini mencontohkan adanya daerah titik tumbuh yang ada pada tanaman bawang ya. Jadi selain daerah pertumbuhan primer ini ada juga beberapa bagian-bagian yang ada di dalam akar ya. Nah, ini ada juga meristem apikal, kemudian ada tudung akar, prokambium yang sudah dibahas sebelumnya ya. Karena itu berkaitan juga dengan pertumbuhan. Oke, selanjutnya bahwa titik tumbuh akar yang tadi sudah dilihat pada gambar itu ada 3 daerah. Yang pertama pembelahan. Nah, daerah pembelahan ini dia tersusun oleh sel-sel meristem yang berbentuk kotak dan berukuran sangat kecil. Nah, daerah pembelahan ini terdapat pada bagian ujung, kemudian bagian belakang tudung akar. Nah, pada daerah pembelahan ini terdapat meristem primer dan meristem apikal dengan sel-sel yang aktif membelah atau disebut sebagai sel-sel meristematik. Nah, meristem apikal juga merupakan pusat pembelahan sel. Nah, itu titik tumbuh pada bagian pembelahan. Kemudian yang kedua, daerah pemanjangan atau titik tumbuh pada akar yang kedua, yaitu tersusun atas sel-sel yang memiliki kemampuan untuk membesar dan memanjang. Pembentangan sel di daerah ini akan mendorong akar untuk menembus ke tanah. Jadi pertumbuhannya memperluas daerah penyerapan ya, sehingga tumbuhan dapat menjangkau sumber-sumber nutrisi yang dibutuhkan dalam pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan itu sendiri. Yang ketiga ada daerah diferensiasi atau daerah pematangan atau pendewasaan. Itu daerah yang tersusun atas sel-sel yang mengalami proses diferensiasi sehingga memiliki struktur dan fungsi yang khusus. Nah, epidermis pada daerah diferensiasi sudah terdiferensiasi atau sudah berubah sesuai dengan fungsinya.
dan tumbuh yang namanya bulu-bulu akar, xilem dan phloem ya. Nah, ini pada daerah diferensiasi. Oke, selanjutnya di akar ini terdapat yang namanya bagian yang disebut tudung akar. Nah, tudung akar ini disebut kaliptra. Ya, kaliptra ini berfungsi sebagai pelindung terhadap benturan fisik ujung akar terhadap tanah. Sehingga pada proses pertumbuhannya yang menembus ke dalam tanah, akar tetap terlindungi ya selama pertumbuhan. Nah, fungsi lain dari ujung akar ini yaitu memudahkan akar menembus tanah. Karena tudung akar dilengkapi dengan sekresi cairan polisakarida. Jadi dia menembus tanah tidak keras ya. Jadi ada yang namanya pelicin atau pelumas sehingga dalam proses tumbuhnya dia tidak terlalu sulit untuk menembus tanah. Nah, perbedaan antara tudung akar dan dikotil itu ada perbedaan ya. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Nah, pada tudung akar dikotil antara ujung akar dengan kaliptra tidak terdapat batas yang jelas dan tidak memiliki titik tumbuh pada kaliptra tersebut ya, itu yang dikotil. Kemudian kalau yang monokotil ini antara ujung akar dan kaliptra terdapat batas yang jelas atau nyata dan mempunyai titik tumbuh tersendiri yang disebut kaliptrogen. Kemudian yang ketiga, sel-sel kaliptra yang dekat dengan ujung akar mengandung butir-butir tepung yang disebut kolumella. Nah, ini perbedaan antara tudung akar yang ada pada tanaman atau akar dikotil dan akar monokotil. Next ya. Selanjutnya, setelah pertumbuhan primer pada akar, kita akan membahas pertumbuhan primer pada batang. Pertumbuhan primer pada batang itu istilahnya sama, ada zona pembelahan atau daerah pembelahan, ada daerah pemanjangan ya. Kemudian ada namanya daerah diferensiasi atau pematangan. Tetapi pertumbuhannya tidak pada akar tentunya, yaitu terjadi pada yang namanya ujung batang. Ujung batang ini tentu terdapat pada pucuk ya. Nah, pada gambar yang sudah ditayangkan, ini pada bagian yang paling atas ada zona meristematik ya. Zona meristematik ini di dalamnya ada tunas daun, kemudian ada meristem apikal. Kemudian pada bagian bawah zona meristematik atau zona daerah meristematik atau pembelahan, ada daerah atau zona pemanjangan. Di sini ada perikambium ya, daerah yang mengalami pemanjangan setelah terjadi pembelahan. Kemudian ada zona diferensiasi dan pemanjangan. Nah, zona diferensiasi ini kemudian mengalami pertumbuhan dan pendewasaan sehingga di dalamnya ada bagian-bagian seperti epidermis, kemudian ada korteks, ada phloem primer ya, kemudian ada xilem primer juga. Sampai nanti pucuk ini akan menjadi daerah yang lebih matang, yaitu menjadi batang ya. Kalau ini masih daerah pertumbuhan primer pada batangnya ya. Kemudian selanjutnya ini animasinya ya, sebenarnya sama dengan gambar yang tadi. Kemudian selanjutnya bahwa pertumbuhan dan perkembangan primer pada batang ini meliputi daerah pertumbuhan, daerah pemanjangan dan daerah diferensiasi ya, sesuai dengan gambar yang sudah ditayangkan tadi. Nah, pada daerah pertumbuhan atau meristem apikal pada batang itu dibentuk oleh sel-sel yang selalu membelah atau senantiasa membelah pada ujung tunas yang disebut kuncup ya. Nah, di dalam kuncup ini ada ruas batang dan tonjolan daun kecil yang disebut primordia. Nah, memiliki jarak yang sangat pendek karena jarak internodus atau jarak antar ruas ini sangat pendek. Oke, selanjutnya
daerah pertumbuhan sekunder atau pertumbuhan sekunder ya, itu memiliki daerah-daerah yang sel-selnya itu aktif juga membelah ya. Nah, di sini pada daerah pertumbuhan sekunder, ini aktivitas sel-sel meristem sekundernya disebut kambium dan kambium gabus ya. Kemudian pertumbuhan ini dijumpai pada tumbuhan dikotil, gimnospermae dan menyebabkan pembesaran ukuran atau diameter tumbuhan. Jadi setiap tumbuhan yang memiliki ukuran batang yang tadinya kecil kemudian makin besar, makin tinggi, makin lebar. Nah, ini merupakan hasil dari aktivitas sel-sel meristem sekunder, yaitu kambium dan kambium gabus ya. Nah, selanjutnya tahapan pertumbuhan sekunder akar dan batang itu ada 3, yaitu yang pertama sel-sel kambium gabus yang terletak di antara xilem dan floem. Jadi ini pertumbuhan yang pertama. Kemudian yang kedua, sel-sel kambium vaskuler melakukan pembelahan ke arah dalam membentuk jaringan xilem sekunder dan ke arah luar membentuk jaringan floem sekunder. Kemudian yang ketiga tahapannya setelah proses yang kedua, pembelahan sel-sel kambium vaskuler menghasilkan pertambahan diameter batang sehingga epidermis terkelupas atau mati. Pembelahan kambium gabus akan menggantikan fungsi epidermis yang rusak. Jadi setiap ada proses pembelahan sel-sel kambium vaskuler, itu ada juga proses yang namanya epidermis bagian luarnya mati. Atau biasanya kalau kamu lihat batang, ada bagian batang paling luar yang biasa kita sentuh, yaitu biasanya kan suka terkelupas ya. Nah, itu adalah epidermis yang mengalami kematian atau terkelupas karena digantikan oleh epidermis di bawahnya ya, karena proses pertumbuhan dari batang. Nah, ini ilustrasi dari tahapan proses pertumbuhan pada batang ya. Ini bagian pertama bahwa ada kambium vaskuler yang berada pada xilem primer dan dan floem primer ya. Kemudian mengalami pertumbuhan pada tahap yang kedua sehingga muncul yang namanya xilem sekunder dan floem sekunder. Kemudian setelah itu proses tumbuh terus berlanjut ya, sehingga ada yang namanya xilem sekunder setelah pertumbuhan kambium gabus kambium vaskuler. Kemudian muncul yang namanya kulit kayu atau kambium gabus ya, sehingga mengalami pertumbuhan menyebabkan adanya pergantian sel pada jaringan epidermis. Gitu ya. Oke, jadi gambar yang tadi munculkan ini merupakan tahapan pertumbuhan sekunder akar dan batang ya. Kemudian selanjutnya tahap pembungaan ya. Jadi setelah pertumbuhan primer, kemudian pertumbuhan sekunder, maka tumbuhan yang sudah mengalami pertumbuhan dan perkembangan maka mengalami tahap pendewasaan. Pada tahap pendewasaan ini tentu setiap individu makhluk hidup akan mengalami proses pergantian ya, atau mengalami proses reproduksi. Di antaranya tumbuhan ya. Tumbuhan ini akan terus menghasilkan individu baru dalam proses reproduksi. Nah, biasanya pada tumbuhan yang dikotil ya, tumbuhan yang sempurna, dia terjadi yang namanya pembungaan. Nah, pembungaan ini salah satu proses yang ada pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman atau tumbuhan. Oke, ada 6 tahapan pembungaan ya. Ada 6 tahap pembungaan. Yang pertama ada induksi bunga, kemudian inisiasi bunga, kemudian ada bunga mekar, antesis, kemudian penyerbukan dan pembuahan, kemudian yang terakhir perkembangan pemasakan buah dan biji. Setelah itu kemudian biji dapat
tumbuh lagi ya, mengalami proses yang namanya perkecambahan dan terus seperti itu. Nah, tahapan yang pertama pada tahap pembungaan yaitu induksi bunga atau yang disebut evokasi. Nah, pada tahap ini jaringan meristem berubah menjadi jaringan meristem reproduktif. Jadi terjadi diferensiasi sel sehingga pada proses ini jaringan meristem berubah menjadi jaringan yang lebih spesifik dalam proses reproduksi ya. Dan yang kedua, inisiasi bunga. Ini proses morfologis dari tunas vegetatif menjadi bentuk kuncup reproduktif ya. Kemudian yang ketiga, menuju bunga mekar. Nah, terjadi diferensiasi bagian-bagian bunga atau megasporogenesis dan mikrosporogenesis untuk penyempurnaan serta pematangan organ-organ reproduksi jantan dan betina. Jadi ini setelah proses kuncup terbentuk, selanjutnya yaitu proses bunga mekar. Nah, proses bunga mekar ini adanya bagian-bagian pada kuncup yang terdiferensiasi menjadi megasporogenesis dan mikrosporogenesis untuk penyempurnaan pematangan organ jantan dan betina ya. Kemudian yang keempat, bunga mekar. Nah, setelah proses adanya bagian-bagian sel jantan dan betina, tahap selanjutnya bunga mekar atau antesis. Nah, sesuai namanya pada tahap ini terjadi pemekaran bunga. Biasanya antesis terjadi bersamaan dengan masaknya organ reproduksi jantan dan betina. Nah, tahap selanjutnya tentu setelah organ reproduksi jantan dan betina sudah matang, maka akan terjadi penyerbukan dan pembuahan sehingga terbentuk buah muda ya. Dan tahap selanjutnya perkembangan pemasakan buah dan biji. Nah, diawali dengan pembesaran bakal buah atau ovarium yang diikuti oleh perkembangan endosperm atau endosperma atau cadangan makanan. Dan selanjutnya terjadi perkembangan embrio. Dari hasil perkembangan embrio, maka nanti akan terjadi yang namanya perkecambahan. Nah, itu akan terus berlanjut prosesnya sehingga muncul lagi yang namanya proses pertumbuhan primer, pertumbuhan sekunder, pembungaan, terus menghasilkan biji, kemudian terjadi lagi proses perkecambahan dan terus seperti itu sehingga eksistensi atau tumbuhan itu akan terus ada ya, selama tidak terjadi kepunahan akibat kerusakan gitu ya. Oke, pada pembelajaran kali ini kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak dapat bermanfaat dan dipahami. Jika ada pertanyaan atau ada hal yang ingin ditanyakan, silakan komen di kolom komentar ya, atau bisa langsung hubungi Bapak. Jangan lupa untuk lebih semangat lagi, silahkan like video ini, kemudian jangan lupa subscribe channel Bapak, dan jangan lupa juga tuliskan nama dan kelas jika kamu sudah menyelesaikan pembelajaran pada pertemuan ketiga ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ini. Bapak tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.